Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Mendengar cita-cita yang dikatakan oleh Suhan, monster kucing itu tertawa dengan begitu kerasnya. Dia mengungkapkan, "Apa yang kamu katakan, kamu akan menjadi apa?" "Pria Kaisar Agung, dan siapakah Kaisar Agung itu?" tanya monster kucing dengan tertawa bahagia. Monster kucing juga mengejek Suhan, "Katakan padaku dengan tenang, kamu laki-laki atau perempuan?" "Saya tidak akan memberitahu Lauer," ucap monster kucing mengejek Suhan. Namun Suhan kesal dan meninjunya, dan mengatakan bahwa itu jujur, ucap Suhan. Setelah kucing itu kena tinju, dia mengatakan kepada Suhan, bahwa dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi kuat. "Kultivator kecil, aku bisa menelan jiwamu kapan saja," ucap monster kucing percaya diri dapat mengalahkan Suhan. Namun kucing itu langsung dilempar wajan ke arah monster kucing itu. Monster kucing itu kemudian berpikir, bahwa para dewa mulai bangun. Namun monster kucing itu kemudian ditarik dan diangkatnya. Akhirnya kucing itu menyetujui perkataan dari Suhan. Namun kucing itu kemudian mengatakan, "Nak, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Dan dia langsung menembakkan kekuatan dari matanya dan membuatnya langsung terdorong ke belakang. Tiba-tiba di depan Suhan, muncul sebuah bebatuan yang menjulang tinggi seperti gunung, dan ada banyak rumah yang berada di atasnya. Monster kucing itu mengatakan itu adalah istana Taman Kunlun. Dan terlihatlah, Suhan sedang berdiri di sana, memandang istana itu yang ditampilkan oleh monster kucingnya dengan kekuatan spiritual miliknya. Dan terlihatlah monster kucing, yaitu Lu sedang menjaga gerbang Gunung Kunlun. "Saya tidak percaya, saya telah mengolah tubuh kematian bumi yang baik," ucap Suhan. Namun monster kucing menyukainya, "Bagaimana bisa? Jadi bagaimana jika tubuh fisik bumi abadi tidak terkalahkan? Jiwamu masih sangat lemah. Ketika saya berlatih Dava, saya akan menghancurkan Anda dalam hitungan menit. Saat Anda menggoda Master Kucing," ucap monster kucing melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan memalingkan mukanya dari Suhan. Dan berpikir tentang Suhan, monster macam apa anak ini, apa dia bereinkarnasi? Sudah lama sekali Master Kucing tidak bisa menanganinya, pikir monster kucing Lu. Kemudian Suhan menarik kepalanya, dan mengatakan bahwa itu cukup untuknya, dan mengangkatnya keluar dan mengajaknya makan daging kucing. Monster kucing itu marah-marah dengan Suhan, dan mengatakan bahwa Suhan adalah seekor binatang. Dan sekarang dia bisa merasakan bau kucing itu, ucapnya akan memakan monster kucing Lu. Akhirnya monster kucing itu memohon ampun kepada Suhan. Dia mengatakan, "Tuan, saya salah, Anda tenang. Rasa daging itu asam, tidak baik," ucap monster kucing dengan menangis dan memohon ampun. Akhirnya ancaman Suhan berhasil menakuti monster kucing itu. Jadi dia menanyakan kembali, "Jadi, kau akan pergi denganku?" tanya Suhan. Dia kemudian ditutup dalam wajan, dan menginjaknya, "Jika Anda tidak mendengarkan saya akan merebus Anda." "Saya pernah mendengar bahwa daging kucing adalah suplemen terbaik," ucap Suhan dengan begitu beraninya mengancam monster kucing itu. Suhan menambahkan kembali ancamannya, "Daging kucing bakar gimana menurut kalian?" "Itu benar, Anda bahkan tidak perlu mencabut rambut," ucap Suhan kemudian mengeluarkan aura api di tangannya. Tiba monster kucing itu teringat sesuatu ketika melihat Suhan yang sedang berdiri mengancamnya. Dia berpikir tentang Namyung Lihue, dan kemudian mengecek Suhan dengan kekuatan mata miliknya, dan terlihat Suhan di tampilan mata monster kucing itu. Monster kucing itu mengingat masa lalunya, terlihat banyak bola api yang terlontar dari langit. Terlihat istana Kunlun banyak yang hancur akibat serangan bola api itu. Dan terlihat monster kucing Lu sedang berjalan menghindari serangan bola api yang telah menghancurkan istana Taman Kunlun. Itulah memori monster kucing Lu dalam menghadapi kehancuran dari Taman Kunlun. Monster kucing kemudian menasehati Suhan, bahwa sekarang Taman Kunlun terbuka, hantu, monster, undead berkeliaran. Yang terkuat tidak lebih lemah dari tingkatan bumi immortal akhir. "Jadi, apakah Anda yakin ingin pergi?" tanya monster kucing meyakinkan Suhan untuk tidak pergi. Suhan masih ragu dan menimbang-nimbang keadaan yang sedang terjadi.
Kemudian dia mengingat masa lalunya, di mana kerusuhan Taman Kunlun di kehidupan masa lalunya. Banyak monster yang sangat besar dan kuatnya menyerang para manusia. Mereka semua para dewa dan monster keluar dan membantai bumi. Banyak bangunan dan gedung-gedung yang dihancurkan oleh monster-monster yang begitu kuatnya. Banyak para seniman bela diri dan juga manusia yang dikalahkan dan dimakan hidup-hidup oleh monster itu. Terlihat tetua Yushang sedang ikut membantu mengalahkan para monster yang sedang menghancurkan bumi. Namun, dia berhasil ditangkap oleh monster yang cukup kuat, hingga akhirnya dia tidak bisa melakukan perlawanan terhadap monster itu. Tanpa waktu lama bagi monster itu untuk membunuhnya, dan kemudian tubuhnya dimakan oleh monster serigala yang cukup kuat. Terlihat juga tetua pengemis. Tetua pengemis melihat temannya, tetua Yushang dibunuh dan tidak bisa membantunya, sedangkan dia sedang digigit oleh monster kelelawar, dan dia langsung diserbu oleh monster itu dan habis dimakan oleh para monster kelelawar. Ada juga Lauer yang menggunakan dua pedangnya dan juga pakaian dewa perang miliknya, compang-camping dalam menghadapi monster yang ada. Dia berusaha mengalahkan monster banteng yang sangat kuat dengan menggunakan kapaknya. Monster itu langsung menyerang Lauer, tapi serangan itu berhasil ditahan oleh Lauer, dengan kedua pedang miliknya. Namun Lauer tak mampu menahannya lagi, dan dia langsung melompat menghindari serangan itu. Monster itu sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Lauer. Monster itu kemudian mengeluarkan kekuatan penuh miliknya, dan langsung menghajar Lauer kembali dengan melompat di atasnya. Tak mau kalah, Lauer juga melakukan serangan juga. Serangan yang sangat kuat terjadi, antara Lauer dan juga monster banteng. Namun sayang sekali, Lauer tidak mampu menahan serangan itu, dan membuat pedangnya hancur berkeping-keping. Hingga membuat Lauer tertangkap, dan langsung dibunuh oleh monster banteng yang menangkapnya. Kemudian jasad dari Lauer langsung dibuang begitu saja oleh monster banteng. Dan terlihatlah Suhan sedang melihat kejadian di mana Lauer telah dibunuh oleh monster banteng. Dia hanya bisa merangkak dan tidak mampu menyelamatkannya. Mengingat kejadian itu, Suhan sangat emosi dan sangat marah dengan kejadian yang menimpanya di masa lalu. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat karena emosi yang begitu tinggi. Suhan berpikir dengan sangat yakinnya, Lauer, tidak ada yang bisa menyakitimu dalam hidup ini, pikirnya tidak ingin mengulangi kejadian di masa lampaunya. Suhan mengatakan dengan yakin kepada monster kucing, pergi, tentu saja kita harus pergi. Saya bertekad untuk menjadi, belum saja menyelesaikan perkataannya, monster kucing itu tertawa dan mengatakan bahwa Suhan akan menjadi kaisar surga bukan, ucapnya dengan tertawa mengejek. Namun Suhan dengan kesalnya mengatakan, akan menjadi orang terkuat yang akan menaklukkan surga, ucapnya kepada monster kucing yang mengejeknya. Shin berpindah di mana Liangshu dan juga Long Aotian berjalan dan mengobrol dengan membawa banyak buah roh yang berada di tangannya. Long Aotian mengatakan kepada Liangshu, saya benar-benar lelah, jumlah siswa baru tahun ini, setidaknya 3 kali lipat dari tahun lalu. Orang tua di seluruh negeri ini ingin mengirim anak-anak mereka ke Beijing dan Qinbei untuk sementara waktu, ucap Long Aotian mengeluhkan murid baru. Liangshu mengatakan kepada Long Aotian, bahwa itu karena Suhan mendapatkan juara pertama dalam kompetisi 100 sekolah. Sayangnya, lebih baik cepat dan ambil hadiahnya ke Suhan, jadi, kita juga bisa kembali tidur nyenyak, ucap Liangshu. Kemudian Liangshu dan Long Aotian masuk ke apartemen Suhan, dia memanggil Suhan, kakak Su, kucing besar saya di sini, dan makan buah itu, ucap Liangshu. Monster kucing itu sangat semangat dengan apa yang diberikan oleh Liangshu, dia langsung melompat dan mengambil pemberian yang diberikan oleh Liangshu. Monster kucing itu langsung membukaan buah rohnya dengan sangat lahap, dan mengatakan bahwa buat rohnya benar-benar harum. Kemudian Liangshu mengatakan kepada Suhan, kakak Su, ini adalah penghargaan untuk kompetisi 100 sekolah, apakah ada yang kurang? Suhan mengungkapkan tidak ada masalah. Dia kemudian mengambil buah roh itu, dan kemudian mengeluarkan api biru miliknya, dan langsung menyulingnya. Seluruh buah roh yang dia miliki langsung disuling, dan dijadikan 2 buah pil oleh Suhan. Suhan mengungkapkan kepada Liangshu dan juga Long Aotian, ini adalah pil mimpi buruk ilahi, yang dapat membantu Anda menembus tahap pemurnian dewa.
Kembali berkultivasi dengan baik, jangan sampai terbunuh di Taman Kunlun, ucapnya kepada temannya untuk melakukan yang terbaik. Liang Shu mengatakan kepada Suhan apakah dia akan baik-baik saja, dan Long Aotian mengucapkan terima kasih kepada Suhan karena telah memberinya pil. Kemudian Long Aotian pergi meninggalkan Suhan dan juga Liang Shu untuk melakukan kultivasi. Liang Shu kemudian menyampaikan pesan kepada Suhan, "Kakak Su, Guru Li Kaisan mengatakan bahwa ada pertemuan dalam 3 hari, jangan lupa untuk pergi," ucap Liang Shu kemudian pergi dan meminta Long Aotian untuk menunggunya. Tak mau ketinggalan juga, Suhan melakukan kultivasi. Kemudian monster kucing menghampiri Suhan lagi, dia mencoba meyakinkannya untuk tidak ke Taman Kunlun. "Suhan, apakah kamu benar-benar ingin mereka pergi ke neraka? Bahkan jika mereka menembus tahap pemurnian dewa, menghadapi Taman Kunlun, itu hanya secangkir gaji abadi." Suhan yang mendengarnya mengatakan, "Dengan perlindungan saya, siapa yang bisa menyakiti mereka?" dan kemudian melanjutkan kembali kultivasinya. Monster kucing itu mengatakan bahwa dia akan berpura-pura saja tidak mendengar apa yang dikatakan Suhan. "Suhan, runtuhan Kunlun tidak sesederhana yang kamu pikirkan, semoga kamu masih hidup," ucapnya berharap yang terbaik kepada Suhan. 3 hari kemudian, ada Suhan dan teman-temannya sedang berkumpul di depan sekolah. Banyak juga para siswa yang berkumpul di depan sekolah. Mereka semuanya sangat bersemangat kali ini. Para murid itu membicarakan Suhan, juara pertama di kompetisi 100 sekolah, bisakah itu lelucon, ucap salah satu seorang pria. Sedangkan 2 orang perempuan lainnya hanya tertawa. Perempuan yang berambut biru mengatakan bahwa Suhan sangatlah keren. Sedangkan perempuan yang berambut orange mengatakan bahwa dia ingin memiliki seorang bayi bersama dengan Suhan. Namun tak lama berselang, Tetua Yushang memegang mic-nya untuk memberikan sebuah pengumuman. "Salam untuk semua mahasiswa Universitas Qingbei. Hari ini adalah hari yang paling berkesan dalam sejarah perguruan tinggi Qingbei. Karena kelompok siswa terbaik dari kampus kita akan berangkat ke reruntuhan Kunlun hari ini. Sekarang, mari bersorak untuk Suhan dan siswa lainnya," ucap Tetua Yueshang kepada seluruh siswa. Kemudian Tetua Yushang memberitahu Suhan apakah dia tidak ingin mengatakan sesuatu kepada siswa lainnya, tanya Tetua Yushang kepada Suhan. Suhan kemudian mengambil mic-nya dan menyampaikan sesuatu. Suhan menyebutkan, tim akan mengingat ajaran mentor dan kepala sekolah untuk pengalaman di reruntuhan Kunlun, dan semua anggota pasti akan kembali. Dan kemudian itu saja, ucap Suhan mulai kebingungan mau menyampaikan apa. Guru Li menyebutkan, bahwa Suhan masih perlu banyak latihan untuk berpidato. Kemudian, Tetua Yushang menyampaikan pesan kepada Suhan dan teman-temannya, bahwa reruntuhan Kunlun membunuh selangkah langkah demi langkah, tetapi peluang hidup berdampingan dengan kalian. Reruntuhan Kunlun dibagi menjadi 9 lantai. Anda hanya diperbolehkan berlatih di lantai 1 dan sama sekali tidak bisa masuk ke lantai 2. Anda tahu, ucap Tetua Yushang memperingatkan para muridnya yang akan berangkat ke Taman Kunlun. Suhan dan teman-temannya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tetua Yuesheng. Kemudian Tetua Yushang memegang pundak Suhan dan berpesan kepadanya, "Suhan, kamu harus melindungi semua orang, dan biarkan mereka semua kembali dengan selamat." Suhan mengungkapkan kepada kepala sekolahnya, "Jangan khawatir Dekan, selama aku tidak mati di reruntuhan Kunlun, aku akan melindungi semua orang," ucap Suhan yakin dengan kekuatannya. Teman-temannya juga meyakini apa yang dilakukan oleh Suhan. Long Aotian berpikir bahwa, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Suhan. Sedangkan Liang Shu berpikir, jika ada krisis yang tak tertahankan, lebih baik mati daripada melibatkan bos. Sedangkan Lao Er berpikir bahwa dia tidak ingin menjadi beban, "Aku tidak sekuat kamu tapi aku tidak akan pernah menjadi bebanmu." Tetua Yushang yang melihat kepercayaan diri para murid sangat senang. Dia mengungkapkan, "Bagus, sekarang, atas nama akademi, saya memberi Anda senjata khusus. Pergi ke rumah harta karun dan pilih senjata yang Anda butuhkan." Mereka sangat terkejut karena mendapatkan hadiah dari kepala sekolah untuk mendapatkan senjata dari gudang harta karun. Tetua Yushang menyebutkan, "Satu orang, pilih perlahan, jangan salah pilih." Namun Suhan tidak memilihnya, dan masih berdiri.
Tetua Yushang menanyakan kepada Suhan, "Ada apa? Tidakkah kamu mencarinya? Jangan meremehkan harta karun akademi," ucap Tetua Yueshang. Suhan mengungkapkan bahwa serangan yaitu dengan kapak perang Homen, senjata pertahanannya adalah dengan tubuhku. Keduanya adalah harta terkuatku, jelas Suhan kepada Tetua Yueshang. Namun Tetua Yushang menyebutkan bahwa Suhan adalah anak laki-laki yang sombong. Namun, Suhan menjelaskan kepada Tetua Yueshang bahwa itu bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri.